Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Yang sakit kiranya dipulihkan, yang lelah dikuatkan, yang sedang putus asa diberikan semangat baru, yang ragu, bimbang diteguhkan, dan yang berduka dihiburkan. Saudaraku, pertanyaan kita hari ini adalah siapakah orang yang terkuat di muka bumi ini? Apakah Superman, Iron Man, atau Thanos? Kalau mereka bertiga bertanding, kira-kira siapa yang menang ya? Nah saudara, tetapi apa kata firman Tuhan tentang orang yang paling kuat di dunia ini? Mari kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi siapa yang paling kuat? Yaitu orang yang menguasai dirinya. Ya, digambarkan melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan saudara, satu orang yang bisa merebut seluruh kota itu pasti sangat hebat. Musuhnya banyak, senjata-senjatanya hebat. Maka ketika dia bisa mengalahkannya, maka sudah dipastikan ini orang paling kuat. Tetapi yang terkuat itu pun masih kalah dengan orang yang bisa menguasai dirinya. Maka orang yang menguasai diri ini pastilah yang terkuat di seluruh muka bumi ini. Kok bisa, saudara? Nah, ada seorang penulis novel bernama Mokhtar Lubis. Dia menulis novel berjudul Harimau-Harimau. Ini sudah sekitar tahun 1975. Nah, saudara, di dalam novel itu ada sebuah pernyataan mengatakan harimau terbesar adalah diri kita sendiri. Harimau terbesar adalah diri kita sendiri. Kenapa? Saudara, kata harimau ini merupakan kata kiasan yang berarti ancaman atau tantangan. Nah, ada banyak tantangan di luar sana, berupa kemiskinan, gangguan kesehatan, orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita, politik, dan macam-macam bentuk persoalan lainnya. Tetapi semuanya itu sebetulnya bisa kita hadapi ketika kita sudah bisa mengalahkan harimau di dalam diri kita. Nah, apa harimau dalam diri kita, saudara? Seringkali itu berupa kemarahan yang membabi buta, kebencian-kebencian yang tidak bisa kita kendalikan, keserakahan kita, termasuk ketakutan-ketakutan kita, keraguan kita, rasa tidak percaya diri, belenggu dalam luka-luka masa lampau, trauma-trauma yang tidak pernah tersembuhkan. Nah, semuanya itu begitu mengganggu kita, saudara, sehingga kita seringkali bersikap terlalu reaktif terhadap persoalan yang ada di sekitar kita. Kita jadi merasa tidak bisa apa-apa ketika persoalan itu datang. Kita jadi terjebak dengan balas dendam, sehingga kita tidak bisa memikirkan hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Energi kita habis untuk membenci orang lain, ketimbang kita bergerak maju untuk mengatasi persoalan demi persoalan, untuk menghadirkan shalom, untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Betapa mengerikannya harimau di dalam diri kita itu, saudara, yang kalau terus kita biarkan, harimau itu akan membelenggu, akan mematikan kita, dan kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita, mari, jadilah orang-orang yang bisa menguasai diri. Orang-orang yang akan bisa lebih tenang dalam menyikapi kehidupan ini. Bahkan orang-orang yang bisa lebih lagi mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena dia tidak berfokus kepada pemikirannya sendiri, dia tidak mengandalkan perasaan-perasaannya, tetapi seluruh hidupnya bisa diserahkan kepada Tuhan, dan andalannya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita mampu menguasai diri kita, maka kita bisa melahirkan damai sejahtera. Kita bisa melahirkan pengampunan. Bahkan kepada orang yang sangat membenci, yang sangat jahat terhadap kita, kita bisa hadirkan pengampunan itu. Dan ketika pengampunan itu kita lepaskan, damai sejahtera melingkupi hidup kita dan hidup orang yang diampuni. Termasuk, saudara, kalau itu kita yang berbuat salah, kita pun mampu untuk meminta maaf. Orang yang bisa menguasai dirinya tidak akan gengsi untuk menyatakan bahwa saya salah dan saya harus minta maaf. Dengan meminta maaf itu, maka persoalan bisa diselesaikan dengan baik, dengan indah. Tapi kalau kita bersikukuh saya benar, karena kita terlalu gengsi, kita terlalu arogan, masalah itu tidak selesai, tapi bahkan bertambah rumit. Ada orang-orang yang merasa, kenapa banyak orang membenci saya? Kenapa banyak orang tidak suka dengan saya? Jangan-jangan bukan karena mereka yang jahat, tapi karena kitalah yang masih terbelenggu dengan nafsu kejahatan. Kita tidak bisa kontrol nafsu kita itu, sehingga kita melahirkan tindakan-tindakan yang buruk. Itulah yang membuat orang tidak suka, tidak respect terhadap kita. Jadi mari, saudara, introspeksi diri
dan teruslah berupaya untuk menguasai diri supaya kita tidak terbelenggu dengan perasaan dan tindakan yang negatif. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menolong kita, memampukan kita jadi orang-orang yang penuh penguasaan diri. Diri kita sendiri lemah, kita tidak bisa melawan harimau itu, tapi Roh Kudus sanggup. Mari kita berpegang teguh kepada tangan Allah, kita berpegang teguh pada kuasa Roh Kudus, supaya menolong kita menjadi orang-orang yang kuat untuk menguasai diri, dan pada akhirnya kita bisa memenangkan banyak perkara di dunia ini. Kita melangkah maju dengan hati yang tenang, dengan hati yang tulus. Apa yang kita perbuat akan melahirkan damai sejahtera, sukacita, dan juga menghadirkan berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menolong kita sekalian. Amin.